Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Febrian. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum sebagai putusan Allah atau syar'i, tidak lantas menegasikan sumber-sumber hukum lainnya seperti sunnah, ijma, qiyas dan sebagainya. Karena dalil-dalil ini pada dasarnya bertumpu pada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum tersebut tidak boleh kontradiktif dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai otoritas istimewa dalam menunjukkan hukum dibandingkan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Menurut Muhammad Syahrul Nampak, peran otoritif Al-Quran ini tidak tergantikan bahkan oleh sunnah sekalipun. Hal ini berarti bahwa interpretasi sunnah bukan cermin dari interpretasi tunggal yang tidak bisa berubah karena selalu terkait dengan nuansa lokalitas di mana Nabi Muhammad SAW berada. Tafsiran ini selalu berkembang sering dengan perkembangan zamannya. Dapatan kontroversial ini jika dihubungkan dengan pernyataan ulama yang mayoritas mengenai persoalan sunnah yang cukup luas dan dapat mendeklarasi fungsi sunnah sebagai penafsiran Al-Quran yang otoritatif. Padahal dalam penyajian hukumnya, Al-Quran seringkali menggunakan petunjuk global bahkan samar sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi. Hal ini juga dapat menimbulkan relativitas penafsiran yang mengakibatkan pada terbukanya ruang penafsiran sehingga tidak ada penafsiran yang sepenuhnya benar. Namun demikian, langkah ini juga dapat dianggap sebagai langkah urgent karena dapat membuka kreativitas dan memecahkan suatu persoalan yang baru muncul di panggung peradaban modern ini. Karena seiring terjadi persoalan yang sejatinya sudah ada penafsirannya pada masa klasik, harus definisi ulang kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang berubah untuk menjamin sifat ajaran yang saleh. Adapun tujuan penegakan supremasi hukum dalam konsep Al-Quran pada dasarnya adalah untuk memberikan keadilan dan persamaan hak pada setiap manusia dalam rangka menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan yang secara asasi yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia. Dengan tegaknya supremasi hukum dihadapkan dengan proses pemuliaan Bani Adam berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran, karena hak-hak yang masyarakat, baik individu maupun kelompok, akan terlindungi. Karena dengan bersamanya dengan satu di sisi lain, kewajiban yang dimiliki akan dinaungi dan dibimbing oleh hukum untuk melakukan penegakan supremasi hukum dalam Al-Quran. Untuk mengemukakan beberapa prinsip penting diantaranya dapat digali langsung dari teks Al-Quran dan selebihnya dapat dipahami dari isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh ayat-ayat lain. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Keadilan, 2. Kebersamaan, persamaan, pemberdayaan, dan pemuliaan, serta konsisten dalam suatu kejujuran dan kebenaran. Desakan untuk mengupayakan pergerakan supremasi hukum ini muncul antara lain didorong oleh 1. Pelanggaran terhadap aturan hukum yang kini merajalela. 2. Diskriminasi hukum yang sangat memprihatinkan. Dalam upaya pergerakan supremasi hukum setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu prinsip-prinsip yang ada dan harus dikandung oleh materi hukum, content of law, atau dengan kata lain, sejauh mana isi materi hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, hukum dan budaya hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan yang prinsip amanah. Pendapat kontroversial ini jika dihubungkan dengan pernyataan ulama mayoritas mengenai peran sunnah yang cukup luas dapat mendesakralisasi fungsi sunnah sebagai penafsiran Al-Quran yang otoritatif. Padahal dalam penyajian hukumnya Al-Quran seringkali menggunakan petunjuk global bahkan samar sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail. Hal ini juga dapat menimbulkan relativitas penafsiran yang berakibat pada terbukanya ruang penafsiran sehingga
tidak ada penafsiran yang sepenuhnya benar. Namun demikian, langkah ini juga dianggap urgen karena dapat membuka kreativitas memecahkan persoalan-persoalan yang baru muncul di panggung peradaban modern. Karena seringkali persoalan yang sejatinya sudah ada penafsirannya pada masa klasik harus ditelisik ulang seiring situasi dan kondisi yang berubah untuk menjamin sifat ajaran yang salih likulli zaman wa makan. Kesimpulan adalah untuk menyikapi penegakan supremasi hukum dengan 3 komponen dasar yang mesti menjadi perhatian utama dengan melihat supremasi hukum yang berkeadilan dan surat muatan yang amanah. Maka dalam hal ini kita bisa menegakkan lagi bahwa apabila formulasi dan aplikasi suatu peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum mampu mewujudkan kepentingan yang umum rakyat banyak dalam arti yang sebenarnya dan dapat pula merekayasa tercapainya cita-cita kehidupan rakyat banyak, berarti peraturan-peraturan tersebut yang layak dan bahkan harus dipertahankan. Dan jika sebaliknya, jika terjadi justru formalisasi dan aplikasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai lapangan kehidupan rakyat banyak, itu tidak mampu lagi menampung aspirasi kerakyatan yang bisa jadi dikarenakan adanya